Kemudian materi yang selanjutnya adalah pencegahan konflik dan kekerasan. Pada dasarnya, konflik dan kekerasan merupakan dua konsep yang berbeda, yang keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Konflik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan, begitu pula sebaliknya. Kekerasan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konflik dan kekerasan. Konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan dalam suatu masyarakat yang tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Karena dalam konflik itu sendiri, kekerasan tak selalu berada dalam posisi yang disebabkan oleh konflik. Dalam hal ini, kekerasan juga bisa menyebabkan konflik. Misalnya saja, seseorang yang mempunyai temperamen yang buruk dan terbiasa hidup dengan kekerasan lebih rentan untuk terlibat dalam sebuah konflik yang diakibatkan oleh temperamen dan sikapnya. Sedangkan kekerasan merupakan sebuah bentuk usaha penguasaan untuk memenangkan posisi dalam sebuah konflik dengan cara menindas pihak yang lebih lemah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk konflik. Menurut Surjono Sukanto, ada 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, yakni diantaranya yang pertama, konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi antara orang perorangan. Yang kedua, konflik rasial, yaitu pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Yang ketiga, konflik politik, yaitu konflik yang menyangkut golongan-golongan dalam masyarakat maupun di antara negara-negara yang berdaulat. Nah, yang keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu merupakan pertentangan antara dua kelas sosial. Konflik itu umumnya terjadi karena dipicu oleh perbedaan kepentingan antara kedua golongan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima, konflik internasional, yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, konflik antar kelompok, yaitu terjadi karena adanya persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Kemudian yang selanjutnya, kekerasan. Nah, kekerasan merupakan bentuk lanjutan dari suatu konflik sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, sedangkan menurut Dani Ramdhani, kekerasan didefinisikan sebagai bentuk lanjutan dari adanya konflik sosial di mana kekerasan ini biasanya dilakukan untuk mencederai seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik maupun barang. Sehingga kekerasan dapat berupa tindakan langsung seperti melukai dengan sengaja, pembunuhan, ataupun pemerkosaan. Juga tindakan kekerasan yang tidak langsung seperti memfitnah ataupun meneror. Adapun yang melatar belakangi perilaku kekerasan, ada beberapa faktor yang berdasarkan teori, yakni yang pertama, teori faktor individual. Kemudian yang kedua, teori faktor kelompok. Yang ketiga, teori dinamika kelompok. Adapun upaya pencegahan masalah konflik dan kekerasan, yakni melalui integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Nah, integrasi sosial adalah sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Nah, adapun beberapa syarat terbentuknya integrasi sosial, yakni yang pertama, anggota masyarakat
sadar bahwa mereka telah berhasil saling memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, nilai dan norma sosial tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan mengenai norma nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman. Nah, yang selanjutnya adapun sifat dari integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terbentuk karena terdapat kesepakatan. Kemudian yang kedua, integrasi internasional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, integrasi kuratif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan menggunakan lembaga sosial. Nah, selanjutnya faktor pendorong integrasi sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendorong integrasi sosial. Yang pertama, besar kecilnya suatu kelompok. Kemudian yang kedua, homogenitas kelompok. Yang ketiga, aktivitas komunikasi. Dan yang keempat, mobilitas geografis. Nah, adapun pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial yaitu yang pertama, pihak dari dalam. Pihak yang dari dalam adalah pihak yang berasal dari komunitas yang mengalami konflik dan kekerasan tersebut. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak dari luar. Pihak ini merupakan pihak yang tidak terlibat dalam konflik maupun kekerasan. Kemudian selanjutnya adalah reintegrasi sosial. Nah, kita sudah membahas tentang integrasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas reintegrasi sosial. Jika integrasi sosial tadi dilakukan untuk menyatukan suatu masyarakat, maka reintegrasi sosial itu adalah upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan membangun kembali keutuhan dalam suatu masyarakat.